warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahel Arabic. Saya Duratun Salma dan hari ini kita akan membahas tentang salah satu konsep penting dalam ilmu nahwu, yaitu jumlah mufidah. Bagi kalian yang sedang belajar bahasa Arab, materi ini sangat penting untuk memahami struktur kalimat dalam bahasa Arab. Jadi, pastikan kalian menyimak sampai habis ya. Mari kita mulai dengan pengertian dasar. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah secara harfiah berarti kalimat yang bermanfaat atau kalimat yang memberikan faidah. Kemudian, dalam istilah nahwu disebut juga dengan kalamun yuhsinu as-sukut alaihi, yang artinya ucapan yang baik untuk dihentikan di sana. Nah, itu artinya ketika kita mendengar atau membaca kalimat tersebut, pikiran kita merasa lengkap dan tidak menunggu kelanjutan lagi. Oke, sekarang coba kita perhatikan dari contoh sederhana dulu ya. Di sini ada contoh kalimat yaitu Muhammadun Thalibun, yang artinya Muhammad adalah seorang pelajar. Dari contoh kalimat ini sudah menjelaskan dan memberikan informasi yang lengkap bahwa Muhammad merupakan seorang pelajar. Jadi, contoh kalimat ini sudah termasuk jumlah mufidah. Oke, coba kita perhatikan contoh kalimat selanjutnya. Di sini ada kalimat Muhammadun fi, yang artinya Muhammad di. Nah, kalimat ini belum memberikan informasi yang lengkap karena masih menimbulkan tanda tanya, yaitu di mana Muhammad? Oleh karena itu, kalimat ini bukan termasuk dari jumlah mufidah. Sekarang, apa saja ya syarat sebuah kalimat agar bisa disebut jumlah mufidah? Yang pertama, yaitu tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Apa itu musnad? Musnad adalah predikat atau informasi yang diberikan. Lalu, apa itu musnad ilaih? Musnad ilaih ialah subjek yang diberi informasi. Mari kita lihat contoh kalimat ini. At-thalibu mujtahidun. Di sini, at-thalibu sebagai musnad ilaih dan mujtahidun sebagai musnad. Syarat yang kedua, yaitu memberikan faidah kepada pendengar. Maksudnya ialah kalimat harus memberikan informasi yang berguna bagi pendengar. Dan syarat yang ketiga ialah sesuai dengan konteks dan situasi. Maksudnya ialah kalimat harus sesuai dengan situasi saat diucapkan. Nah, jumlah mufidah itu terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, jumlah ismiyah, dan yang kedua, jumlah fi'liyah. Mari Salma terangkan satu persatu ya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda. Struktur dari jumlah ismiyah yaitu diawali dengan mubtada dan diikuti dengan khobar. Contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, al-baitu kabirun, yang artinya rumah itu besar. Contoh kedua, al-kitabu alat tawilati, yang artinya buku itu di atas meja. Dari contoh kalimat al-baitu kabirun, al-baitu sebagai mubtada dan kabirun sebagai khobar. Jumlah fi'liyah.
Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Struktur kalimat dari jumlah fi'liyah ialah diawali dengan fi'il, diikuti oleh fa'il, dan diikuti oleh maf'ul bila perlu. Contoh jumlah fi'liyah. Yang pertama, yaktubu at-talibu ad-darsa, yang artinya siswa sedang menulis pelajaran. Contoh kedua yaitu aqra'ul kitaba, yang artinya saya sedang membaca buku. Dari contoh kalimat yaktubu at-talibu ad-darsa, di sini yaktubu sebagai fi'il, at-talibu sebagai fa'il, dan ad-darsa sebagai maf'ul. Oke, sekarang mari kita lihat perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, jumlah ismiyah dimulai dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. Yang kedua, jumlah ismiyah bersifat tetap atau stabil, sedangkan jumlah fi'liyah menunjukkan aksi atau peristiwa. Yang ketiga, contoh lain dari jumlah ismiyah yaitu Allahu Karim. Dan contoh lain dari jumlah fi'liyah yaitu nazalal matar. Oke, itu tadi penjelasan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, agar kalian lebih mengerti lagi, mari kita lihat lebih banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, Ahmadun tobibun, yang artinya Ahmad adalah dokter. Contoh kedua, as-sa'atu ats-tsalitsatu, yang artinya sekarang pukul 3. Contoh ketiga, Abi fil maktabati, yang artinya ayah saya di kantor. Dan contoh terakhir yaitu at-ta'amu ladzizun, yang artinya makanan itu lezat. Semua contoh kalimat ini berawalan dari isim atau kata benda, yang menandakan ini adalah jumlah ismiyah. Contoh dari jumlah fi'liyah. Yang pertama, istaiqozu Ahmadu mubakkiron, yang artinya Ahmad bangun pagi. Contoh kedua, tumtirus sama, yang artinya langit sedang hujan. Contoh ketiga, safartu ila Makkah, yang artinya saya telah bepergian ke Mekah. Dan contoh yang keempat yaitu najaha at-talibu fil imtihani, yang artinya siswa berhasil dalam ujian. Nah, semua kalimat ini berawal dari fi'il atau kata kerja yang menandakan kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah. Oke, sekarang Salma akan memberitahukan kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama, mengira setiap susunan kata adalah jumlah mufidah. Yang kedua, tidak memperhatikan faidah. Dan yang ketiga, mencampur adukan struktur ismiyah dan fi'liyah. Nah, karena sudah tahu, tolong diperhatikan ya, agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan ini. Oke semua, sekarang Salma akan memberikan tips mudah untuk mengingat apakah jumlah mufidah atau bukan. Yang pertama, tanya, apakah kalimat ini sudah memberikan informasi lengkap? Kedua, cek apakah ada musnad dan musnad ilaih. Yang ketiga, perhatikan apakah kalimat itu dimulai dengan isim atau fi'il. Sekarang, coba kita lihat pemahaman kalian tentang materi ini dengan menjawab beberapa latihan soal berikut. Soal pertama, tentukan mana yang jumlah mufidah. A. At-talibu
B. At-talibu mujtahidun. C. Fil madrasati. Jawaban yang benar adalah B. At-talibu mujtahidun. Soal kedua. Klasifikasikan jenis jumlah atau kalimat berikut. Al-kitabu fil mahfazoti. A. Jumlah fi'liyah. B. Jumlah ismiyah. Jawaban yang benar adalah B. Jumlah ismiyah. Soal ketiga. Klasifikasikan jenis jumlah atau kalimat berikut. Qoma al-muslimuna lis-sholati. A. Jumlah fi'liyah. B. Jumlah ismiyah. Jawaban yang benar adalah A. Jumlah fi'liyah. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang jumlah mufidah. Mari kita sama-sama rangkum poin-poin penting. Poin utama yang harus diingat. Jumlah mufidah itu 1. Kalimat yang memberikan faidah lengkap. 2. Memiliki musnad dan musnad ilaih. 3. Harus sesuai konteks dan memberikan informasi berguna. Kemudian, terdapat 2 jenis jumlah. Yang pertama, ismiyah, yang dimulai dengan isim. Yang kedua, fi'liyah, yang dimulai dengan fi'il. Oke semuanya, jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat. Subscribe channel Sehel Arabic untuk keseruan belajar bahasa Arab mudah lainnya. Share ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar bahasa Arab. Dan komen jika ada pertanyaan. Sampai jumpa dan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.